Ya, halo, selamat siang Ibu-Ibu. Perkenalkan saya Dr. Lucia, spesialis anak. Kali ini saya akan berbagi terkait tentang masalah stunting. Ya, banyak yang masih bingung membedakan antara stunting dan stunted. Apa sih bedanya? Ya, nah, jadi begini ya Ibu-Ibu ya. Anak pendek itu adalah stunted. Nah, dibilang pendek itu apabila panjang badan atau tinggi badan anak itu kurang dari min 2 standar deviasi ya. Jadi apabila di dalam kurva WHO seperti ini itu berada di bawah garis merah ya, di bawah min 2 standar deviasi. Itu adalah definisi anak pendek atau stunted. Nah, anak pendek itu penyebabnya macam-macam ya Ibu-ibu ya. Salah satunya adalah karena kekurangan gizi yang berlangsung secara kronis. Bila penyebab pendek seorang anak itu disebabkan karena masalah gizi kronis, maka itulah yang disebut sebagai stunting. Jadi, stunting adalah pendek yang disebabkan karena malnutrisi atau masalah gizi yang kronis. Sedangkan penyebab pendek yang lain masih ada banyak ya Ibu-ibu ya. Misalnya karena faktor genetik, misalnya kedua orang tuanya sama-sama pendek. Atau mungkin karena masalah infeksi yang dialami oleh anak tersebut yang berlangsung secara kronis. Itu juga bisa menyebabkan seorang anak itu menjadi pendek. Ada juga karena faktor hormon, ada gangguan hormon yang dialami oleh anak tersebut, itu juga bisa menyebabkan pendek. Yang lain lagi misalnya ada kelainan pada kromosom atau kelainan genetik lainnya ya yang bisa menimbulkan sindroma-sindroma tertentu yang salah satu gejala utamanya atau tandanya adalah pendek. Demikian perbedaan antara stunting dan stunted, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk menentukan bagaimana caranya mengetahui apakah si anak ini pendek atau tidak, otomatis kita harus melakukan terlebih dahulu pengukuran panjang badan dan atau tinggi badan dengan cara yang benar. Pengukuran panjang badan dilakukan untuk semua bayi sampai usia 2 tahun. Kita menggunakan alat seperti ini, yaitu alat infantometer. Sedangkan untuk anak yang berusia lebih dari 2 tahun, kita melakukan pengukuran menggunakan alat stadiometer yang biasanya dipasang di dinding. Nah, kali ini saya akan memperagakan cara mengukur panjang badan seorang anak ya sampai usia 2 tahun menggunakan alat infantometer seperti yang tampak di sini. Nah, untuk melakukan pengukuran panjang badan, kita memerlukan alat yang seperti ini ya, yang kita pasang di sebuah tempat tidur yang horizontal ya, dengan alas yang cukup datar, dan paling tidak harus ada 2 orang untuk bisa mengukur secara akurat. Mungkin saya bisa dibantu dengan Dr. Jeffman. Kenapa harus minimal 2 orang? Supaya nanti ada yang bisa mempertahankan posisi kepala si bayi itu tetap di angka 0. Ya, jadi seperti ini kita letakkan bayi. Karena bayi biasanya bergerak-gerak, ada kemungkinan bayi akan bergeser turun ke bawah. Nah, ini yang harus kita hindari sehingga ada 1 orang lagi yang memastikan bahwa kepala bayi itu tepat di titik 0. Kemudian kita ukur, kita luruskan kakinya. Nah, ini karena ini manekin ya, kita pastikan sampai tumitnya ini tegak lurus. Kemudian kita geser alat ini dan kita ukur di sini panjang dari anak tersebut. Nah, hal lain yang penting setelah kita mengetahui hasil pengukuran panjang badan adalah melakukan plotting di dalam kurva WHO seperti yang tertera di sini. Misalnya seperti ini ada juga di buku KIA ya Ibu-ibu ya. Nah, ini ada suatu alat yang memudahkan para ibu untuk bisa melakukan plotting atau meletakkan titik hasil pengukuran secara lebih tepat dan lebih mudah ya, karena memang harus ketemu pada titik potong antara. Di sini mungkin bisa tampak, bisa di zoom. Ini adalah panjang badan ya atau tinggi badan. Kemudian yang garis mendatar ini adalah umur anak dalam bulan. Nah, di sini ada alat yang bisa dimanfaatkan untuk memudahkan kita dalam melakukan plotting dari hasil pengukuran kita. Jadi kita bisa lakukan pergeseran. Di sini ada pita yang
berwarna biru ya, kita geser. Ini yang menunjukkan untuk usianya. Misalnya usianya di sini misalnya 10 bulan, maka kita pastikan dia posisinya di 10 bulan. Kemudian kita geser pita yang mendatar, yang horizontal, yang warna pink. Ini yang menunjukkan hasil pengukurannya. Misalkan kita ukur tadi hasil pengukurannya, misalkan di sini. Ya. Nah, maka akan kelihatan di titik mana di dalam kurva tersebut. Mungkin bisa dibantu Dr. Jeffman. Ya, sehingga kita bisa lakukan meletakkan di mana posisi dari hasil pengukuran panjang badan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, dengan alat yang dipermudah seperti ini akan bisa membantu ibu-ibu semua untuk lebih tepat meletakkan hasil pengukuran, dan yang penting lagi adalah melakukan monitoring paling tidak sebulan sekali. Nah, apabila dari hasil pengukuran dalam monitoring setiap bulan itu didapatkan hasil yang sesuai dengan kurva, mengikuti kurva, itu adalah hasil yang diharapkan. Namun apabila hasil pengukuran itu menunjukkan tanda-tanda mulai melandai atau tidak sesuai dengan kurva yang ada di sini, maka ibu-ibu sekalian harus waspada ya. Meskipun hasilnya masih di atas garis merah, ibu-ibu sekalian harus waspada bahwa ini mulai ada perlambatan dari panjang badan atau tinggi badan anak. Ini juga berlaku untuk berat badan. Apabila didapatkan mulai ada perlambatan seperti itu, di mana hasil pengukuran dalam 2-3 kali pengukuran, jadi 2-3 bulan ada perlambatan atau melandai, maka segera konsultasikan kepada tenaga medis terdekat ya, bisa bidan atau dokter, supaya bisa segera dicari tahu permasalahannya apa dan dicarikan solusinya. Jangan menunggu hasil pengukuran di bawah garis merah. Karena apabila sudah di bawah garis merah, berarti anak tersebut sudah termasuk pendek atau stunted, maka cara penanggulangannya itu jauh lebih sulit dibandingkan apabila kondisi berat badan dan atau panjang badan anak itu masih di atas garis merah. Saya rasa ini yang paling penting. Jadi alat ini sangat bermanfaat untuk bisa memudahkan untuk ngeplot secara lebih tepat ya, dan juga memudahkan para ibu-ibu apabila kesulitan dalam menentukan titik potong dari usia dan panjang badan anak tersebut. Kenapa sih pada saat kita mendeteksi panjang badan, ini berlaku juga untuk berat badan ya, anak-anak yang kita dapatkan plotting yang melandai dari waktu ke waktu, mungkin 2 kali melandai, maksimal 3 kali melandai, harus segera disampaikan kepada tenaga kesehatan setempat, adalah untuk mencegah jatuhnya si anak ini ke dalam status gizi yang semakin buruk. Dengan kita mendeteksi lebih dini adanya perlambatan pertumbuhan baik dari panjang badan maupun berat badan ya, sebenarnya juga lingkar kepala, maka kita akan sangat berperan dalam mencegah terjadinya gizi buruk, dalam hal ini terkait dengan panjang badan, terjadinya stunting. Kenapa kita harus melakukan pencegahan tersebut? Karena pada kondisi gizi buruk, dalam hal ini stunting, itu kita memiliki batas waktu yang sangat pendek ibu-ibu ya. Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan, mulai terjadinya pembuahan sampai anak itu usia 2 tahun, kita harus sudah bisa mengentaskan si anak ini dari kondisi stunting. Jadi kondisi sebelum stunting harus sudah bisa terdeteksi, dan apabila memang sudah terlanjur stunting harus segera kita atasi sebelum anak itu berusia 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Karena dalam 1000 hari pertama kehidupan atau maksimal usia 2 tahun, itu 85% otak anak itu sudah terbentuk. Sehingga apabila kita terlambat dalam menanggulangi kasus-kasus gizi seperti ini, maka otak anak itu sudah dominan terbentuk ibu-ibu. Sehingga apabila kita setelah 2 tahun baru aware, kita baru menyadari dan baru kita melakukan tindakan-tindakan intervensi untuk menyelesaikan masalah gizi, maka hampir kurang ada manfaatnya untuk perbaikan otak, karena otaknya sudah hampir terbentuk sempurna.
Jadi demikian kenapa kita semua harus berusaha melakukan deteksi dini terjadinya perlambatan pertumbuhan baik dari sisi berat badan, panjang badan maupun lingkar kepala, karena kita semua ingin anak-anak kita bisa memiliki tumbuh kembang yang optimal. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam sehat.